Nah, kemudian ada lagi, wa kadzalika Barsisa. Begitu juga dikisahkan seorang yang bernama Barsisa, al-abid, seorang ahli ibadah. Wa mulakhasu qissatihi, dan ringkasan kisahnya tentang Barsisa ini, annahu kana idza lamasa musaban bil jununi aw bis sar'i bari'a. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Barsisa ini kalau menangani orang yang terkena gila, penyakit gila atau kesurupan, maka dengan izin Allah, orang itu langsung sembuh. Ini kata orang sekarang apa? Orang sakti. Ya kan? Hebatnya orang. Ya, pokoknya kalau ada orang gila, ada orang kesurupan dibawa ke Barsisa, pokoknya ditangani sembuh. Fahasala libnatil malik khabalun fi aqliha. Kemudian putri raja ketika itu juga mengalami penyakit di akalnya. Penyakit di akal yang ekstrimnya gila kan? Minimal stres stadium berapa gitu ya. Fa arsaluha ilaihi, lalu raja dan keluarganya mengutus ke Barsisa ya, untuk diobati kan. Ya, tentu namanya anak raja, pengen dong anaknya sembuh. Ya, bisa bayar. Seperti kita orang tua, kalau anak kita sakit pasti kita menginginkan sembuh. Apapun akan kita lakukan. Itu belahan jiwa kita kan. Kita berjuang demi anak-anak kita, keluarga kita. Kemudian, litabita tahta sawma'atihi, bahkan raja dan keluarganya mengizinkan putrinya walaupun tidur di tempat ibadahnya Barsisa. Yang penting sembuh. Ya kan namanya dia kan ahli ibadah, nggak mungkin macam-macam kan. Kan biasanya begitu. Kemudian datanglah si putri itu, kemudian berada di kamarnya. Jadi ada soma, soma dulu itu tempat biasanya untuk orang-orang ahli ibadah. Itu di situ dia tinggal, di situ beribadah untuk dirinya sendiri. Nah, perempuan itu ada di situ. Fa'atahu iblis. Lalu datanglah iblis. Wa qala lahu, lalu dia berkata kepada Barsisa, izni biha fa innaha ghaibatun an hissiha. Ini bisikan setan. Fatwa setan. Apa kata setan? Berzinalah dengannya. Kenapa? Dia kan hilang kesadarannya. Zinain aja. Dia wanita nggak normal kok, nggak berpikir, hilang ingatannya, hilang perasaannya. Lalu karena digoda sama iblis terus, falamma fa'ala dzalika qala lahu iblis. Akhirnya Barsisa pun berzina dengan wanita. Lama-lama kan digoda juga kan, berdua-duaan di kamar. Nah, disinilah bahayanya khalwah itu, bagus. Sering berdua-duaan dengan orang lain yang bukan mahram kita berbahaya. Sopir dengan majikan. Ya, sering terjadi di Saudi Arabia itu. Saya waktu mahasiswa itu, kita mahasiswa sering diundang oleh kepolisian menjadi penerjemah kasus-kasus yang begitu. Jadi orang-orang Saudi Arabia itu pada umumnya, bapak sekalian, itu punya pembantu, pembantu rumah tangga perempuan ya, dan punya sopir, sopirnya laki-laki, dan biasanya mereka orang Indonesia. Nah, kemudian akhirnya tergoda berzina, lalu dibimbing lagi sama iblis. Ya khafu an takuna sya'arat bidzalika fatahtituka bainan nas fatbahha. Nanti kalau dia sadar, dia bisa merasakan kalau kamu sudah perkosa dia. Kira-kira seperti itu, maka fatbahha, kamu sembelih dia, bunuh dia. Jadi iblis ini cerdas, sampai teknis-teknis bermaksiat itu dia bisa ajarkan pada kita. Ya. Dan meyakinkan. Setelah kamu sembelih, wadfanha fi dzalikal qawmir ramal. Kamu kuburkan di gundukan pasir. Fa idza jaa jama'atul maliki li talabiha faqul lahum innaha bari'at. Kalau keluarga raja datang mencari anaknya, maka katakan kepada mereka innaha bari'at, dia sudah sembuh, wa dhahabat, dan dia telah pulang pergi. Fa innahum yusaddiquna, kadang mereka pasti percaya kepada, kata setan kepada Barsisa. Fa fa'ala ma asyara bihi alaihi iblis. Maka Barsisa pun menjalankan apa yang diajarkan kepadanya oleh iblis. Lancar nih, taklimnya iblis jalan.
Nah, kemudian apa dilakukan iblis? Summa inna iblis zahaba ilal malik. Setelah itu iblis pergi ke raja. Fi surati abidin, dalam bentuk seorang manusia, seorang hamba. Waqala lahu, dan iblis berkata kepada raja, inna barsisa qad fasaqa fi ibnatika. Sesungguhnya bersisa itu telah berbuat fasik, artinya berzina dengan anak gadismu. Wa khasyiya an takuna sya'arat, lalu dia takut nanti anak perempuan itu tahu, sadar apa yang dilakukannya. Fatu alimakum, lalu anak itu memberitahukan kepada kalian. Idza afaqat, kalau dia sadar. Faqatalaha wa dafanaha fil qumir ramid, lalu dia bunuh dan dia kuburkan di bawah gundukan pasir qariban min saumatihi, dekat dari tempat dia beribadah. Wa sayaqulu lakum, dan dia akan berkata kepada kalian, inna habariat, dia sudah sembuh, wa dhahabat ilaikum, dan dia telah pulang kepada kalian, fala tusaddiquhu, jangan percaya sama dia. Iblis berkata kepada raja. Fa arsalal maliku jama'atahu, lalu sang raja pun mengutus utusannya, fara'a ma qalahu sahihan, dan mereka melihat apa yang dikatakan oleh iblis benar. Fa amara bisalbi barsisah, akhirnya raja punya kekuasaan, memerintahkan agar bersisa dihukum mati dengan cara disalib, digantung di tiang salib. Apakah iblis meninggalkan bersisa? Tidak. Kerjanya masih lanjut. Ketika bersisa sedang disalib, fa'atahu iblis, iblis datang kepadanya wa huwa maslubun, dalam keadaan disalib. Wa qala lahu, dan apa yang dikatakan bersisa kepadanya? Usjud li, sujudlah kepadaku. Wa ana ukhallisuka kama awqa'tu. Iblis berjanji, kamu sujud kepadaku, maka aku akan bebaskan kamu sebagaimana aku telah menjerumuskan kamu. Bersisa percaya kan? Wah, ini ampun nih selama ini. Maka fa'auma abis sujud, maka bersisa pun mengiyakan bersujud kepada iblis. Fa kafara, maka dia pun kafir. Wa dhahaba iblis, dan iblis pergi. Walam yukhallishu, dan dia tidak membebaskan bersisa. Wa mata ala kufrihi, dan bersisa pun mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan su'ul qaw. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ajaran-ajaran sesat. Kita mungkin bisa kuat menghadapi, tapi bagaimana dengan anak-anak kita, generasi kita? Kita harus bentengi mereka. Dan kesesatan banyak yang juga berjubah agama, memakai narasi-narasi agama. Inilah fitnah akhir zaman.